malam, Mbak. Selamat malam. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Ria Karatudani, saya sebagai konselor gizi. Boleh saya tahu nama Mbak siapa? Nama saya Mela Muslianti. Umurnya berapa, Mbak? Umurnya 20 tahun. Oke, baik. Jadi keluhannya apa ya, Mbak? Jadi kedatangan saya ke sini itu saya ingin mengkonsultasi mengenai keluhan saya. Jadi mengapa itu ketika saya menstruasi itu selalu merasakan nyeri dan juga kram di bagian perut. Itu kira-kira kenapa, Bu? Kalau boleh tahu, apakah selama ini menstruasi Mbaknya lancar? Untuk menstruasinya itu lancar, cuman ya sering sakit. Yang sakit itu bagian mana ya, Mbak? Untuk bagian yang sakitnya itu dari perut bagian bawah sampai pinggang, yaitu nyeri dan kram gitu. Jadi kalau misalnya Mbaknya lagi nyeri atau lagi kram itu, Mbak lakukan apa untuk menghilangkan nyerinya? Untuk itu mungkin saya mengonsumsi obat-obatan Kalau boleh tahu apa nama obatnya? seperti paracetamol. Baik, dari yang sudah Mbak keluhkan tadi, jadi sebelumnya konsultasi kita hari ini memerlukan waktu mungkin lebih dari 5 atau 10 menit. Apakah Mbaknya bersedia? Ya Bu, saya bersedia. Jadi keluhannya tadi yaitu nyeri berlebihan yang sakitnya di bagian bawah perut sampai ke pinggang bagian bawah. Apa itu benar, Bu? Iya Bu. Kira-kira itu penyebabnya kenapa ya Bu sampai bisa sekeram itu? Penyebabnya ini jadi nyeri atau kram pada saat hid itu disebut dysmenorrhea. Ya, dan gejalanya itu ada beberapa macam. Yang pertama itu nyeri di bagian bawah perut yang seperti Mbak rasakan tadi. Yang kedua ada juga nyeri di bagian perut atas. Ini biasanya kalau kita menstruasi bisa menyebabkan perut kita kembung gitu. Dan ada juga nyeri di bagian kepala. Nyeri di kepala ini saat seseorang menstruasi itu bisa merasakan migrain gitu. Terus ada juga lemas sehingga kita malas untuk beraktivitas, malas untuk bangun dari tempat tidur gitu. Yang terakhir ada juga perubahan mood atau mood swing. Ini ditandai dengan perubahan suasana hati. Kan sering tuh kita pas lagi menstruasi kita sering marah-marah nggak jelas, terus juga kadang mudah tersinggung kalau orang ngomong gitu. Dari gejala yang saya jelaskan tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Jadi ada beberapa orang itu katanya kalau mengonsumsi jamu itu baik Bu, sedangkan saya itu belum pernah mengonsumsi jamu. Kira-kira itu berbahaya nggak? Nah, Mbak, jadi kalau untuk jamu justru lebih bagus ya, karena jamu itu kan dibuatnya secara alami gitu. Nah, kebetulan ada juga yang jamu yang bisa dikonsumsi untuk mengurangi nyeri haid seperti kulit asam gitu, teh serai itu bisa dikonsumsi, Pak. Jadi Mbaknya jangan khawatir kalau mau mengonsumsi jamu itu, jadi nggak bahaya ya, Mbak. Ya, karena dari gejala haid yang Mbak sampaikan tadi itu masih merupakan gejala haid yang umumnya terjadi pada setiap perempuan gitu. Tapi kalau misalnya sakitnya udah terus menerus, terus berkepanjangan dan sakitnya makin parah gitu ya. Jadi saya sarankan untuk Mbaknya periksa ke dokter ya, agar nanti bisa menempatkan penanganan lebih lanjut gitu. Mungkin bisa saya simpulkan kembali tips-tips yang untuk mengurangi nyeri his yang terjadi pada Mbak tadi, yaitu dengan sering berolahraga, mengatur pola makan dan pola tidur, terus melakukan kompres hangat. Nah, kalau misalnya Mbak mau mengonsumsi jamu itu juga bagus sekali ya. Selain mengurangi rasa nyeri, itu juga bagus untuk kesehatan Mbaknya. Terus, namun kalau mau mengonsumsi obat-obatan itu juga boleh, tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya. Apa ada yang ingin Mbak tanyakan lagi? Sepertinya tidak, dan saya juga sudah cukup mengerti mengenai apa saya sampaikan tadi, bahwa sebenarnya nyeri tersebut juga tidak berbahaya, namun walaupun tidak berbahaya itu juga harus diatasi karena dapat menimbulkan beberapa penyebab lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya tangkap.
Mungkin saya rasa cukup ya Mbak untuk konsultasi kita hari ini. Senang bisa membantu Mbaknya. Ya Mbak, terima kasih juga telah memberikan pencerahan dan juga beberapa tips untuk saya konsumsi. Kalau begitu, saya permisi dulu ya Bu. Ya baik.